Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Rabu, tanggal 23 November 2022. Pada hari ini saya akan bicara dengan tema hanya ada satu Tuhan. Saya ulangi, pada siang hari ini saya akan bicara dengan tema hanya ada satu Tuhan. Mari kita mulai. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan. Kita lihat Alkitab. Yakobus 2 ayat 19. Kita buka Alkitab. Yakobus 2 ayat 19 mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saya ulangi, kita buka Alkitab. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kita lihat hadis. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya dengan sanadnya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, mereka mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, tuntunlah orang yang menjelang wafat dengan ucapan La ilaha illallah. Maksudnya agar dia mau meniru ucapannya. Hadis riwayat Muslim. Kita lihat Imam Nawawi dalam penjelasannya pada hadis ini berkata, maksudnya adalah orang yang sedang menghadapi kematian, maknanya ingatkanlah dia agar kalimat yang terakhir ia ucapkan adalah La ilaha illallah. Sebagaimana dalam hadis, siapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka dia masuk surga. Barang siapa mati sedangkan dia mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Hadis yang bersumber dari Abu Zar. Hadis yang bersumber dari Abu Zar bahwa ia berkata, aku datang kepada Rasulullah SAW, lalu beliau berkata, tiada seorang hamba Allah mengucapkan La ilaha illallah, kemudian ia mati dalam keadaan tetap dengan pernyataannya itu, melainkan pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang lainnya masih dari Abu Zar juga menyatakan sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan neraka terhadap orang yang mengucapkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang ia ucapkan dengan maksud demi mencari keridhaan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yakni tidak dengan maksud menyelamatkan jiwa dan hartanya sebagaimana yang dilakukan oleh kaum munafik di zaman Rasulullah SAW. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan kalimat tauhid, yaitu kalimat La ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut dengan hati yang ikhlas karena Allah, niscaya ia masuk surga berkat kemurahan Allah dan rahmatnya yang maha luas. Terlebih lagi jika kalimat ini diucapkan di saat nafasnya yang terakhir, maka pahalanya lebih besar dan orang yang bersangkutan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang husnul khotimah. Dan dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, seseorang hamba yang mengucapkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, seraya mengharapkan pahala dari Allah, kelak di hari kiamat tiada pahala yang patut diberikan kepadanya kecuali Allah mengharamkan neraka atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Ini penjelasan saya terhadap setan yang percaya kepada satu Tuhan. Ini penjelasan saya terhadap setan-setan yang percaya hanya ada satu Tuhan. Keterangan dari John Pakpahan. Kita lihat Alkitab, Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Apakah setan-setan yang percaya hanya ada satu Allah saja pasti masuk ke dalam surga? Saya ulangi sekali lagi. Apakah setan-setan yang percaya hanya ada satu Allah saja pasti masuk ke dalam surga? Apakah Allah SWT juga menciptakan surga untuk setan-setan yang percaya hanya ada satu Allah saja dan jin-jin muslim? Kalau setan-setan yang percaya hanya ada satu Allah saja dan jin-jin muslim yang percaya Allah SWT dan Muhammad SAW tidak masuk ke dalam surga, maka terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW berbohong dan berdusta besar
dengan mengatakan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, seseorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, seraya mengharap pahala dari Allah kelak di hari kiamat, tiada pahala yang patut diberikan kepadanya kecuali Allah mengharamkan neraka atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Kenyataannya dalam Al-Quran, Allah SWT hanya menciptakan surga untuk manusia saja. Tidak ada Allah SWT menciptakan surga untuk setan-setan dan jin-jin muslim. Saya ulangi sekali lagi. Kenyataannya dalam Al-Quran, Allah SWT hanya menciptakan surga untuk manusia saja. Tidak ada Allah SWT menciptakan surga untuk setan-setan dan jin-jin muslim. Kita lihat Al-Quran surat An-Nisa ayat 122. Kita buka Al-Quran surat keempat ayat 122. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat satu janji yang benar, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW berbohong dan berdusta besar atau nabi palsu. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW berbohong dan berdusta besar atau nabi palsu. Saya ulangi sekali lagi. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW berbohong dan berdusta besar atau nabi palsu. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati.